Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-95, yang kali ini akan mengangkat judul perumpamaan tentang dua orang anak, yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-32. Dan apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita sekali lagi membaca nas firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-21 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan bersaat teduh bersama-sama, membaca merenungkan kebenaran firman. Tuhan, kami mohon hikmat dan pengertian yang daripada Engkau, mengurapi hati dan menerangi pikiran kami supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud-Mu melalui kebenaran firman. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap merenungkan firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, kita mau sama-sama menyelami kebenaran firman Tuhan ini. Dan lagi-lagi di sini kita diperlihatkan bagaimana Yesus memberikan penjelasan dengan memberikan sebuah perumpamaan ya tentang 2 orang anak. Dan sudah sangat jelas sekali ya. Anak pertama yang disuruh menjawab, "Iya, Bapa," tetapi ia tidak melakukannya. Sementara anak yang kedua berkata ketika disuruh, "Aku tidak mau." Disuruh untuk bekerja ke kebun anggur ya, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal dan ia kemudian melakukannya. Nah, secara kita membaca saja kita sudah tahu kok bahwa memang yang kedua, anak yang kedua ini, ya, anak yang bungsu ini, dia walaupun dengan mulutnya dia berkata tidak, tapi kemudian ia menyesali apa yang ia ucapkan dan ia berubah. Ia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Lalu kemudian apa hubungannya dengan ucapan Yesus bahwa sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah? Di sini Yesus memberikan perumpamaan sekaligus sindiran atau teguran yang keras bagi para pemimpin-pemimpin agama di masa itu, imam-imam kepala. Sindiran teguran yang datangnya dari Tuhan Yesus itu ya bisa kita bilang itu adalah sesuatu yang harusnya didengar ya. Itu sesuatu yang valid loh. Penguasa alam semesta yang berdiam di dalam anak manusia ini sudah menyatakan bahwa apa yang kelihatannya baik di mata manusia itu tidaklah baik di mata Tuhan. Karena imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu menunjukkan bahwa kehidupan rohani menurut mereka itu adalah soal tindak tanduk
kerajinan, ketekunan mereka berbakti, beribadah, atau mereka menganjurkan berbuat baik nih segala macam. Tapi ternyata dalam pandangan mata Tuhan, peribadatan-peribadatan yang terlihat secara fisik, secara rohani di tempat-tempat ibadah, itu tidak lantas mencerminkan bahwa hati saudara, bahwa apa yang saudara lakukan dari hatimu itu sesuai seperti itu. Sebenarnya saudara tidak mau melakukan kehendak Tuhan, tetapi saudara melakukan itu bukan dari hati tetapi dari rutinitas. Dan ketika engkau melakukan itu, engkau merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, adakah di antara saudara memiliki sindrom ini? Sindrom pemimpin agama atau sindrom orang-orang Farisi? Yang ketika saudara sudah merasa sudah melakukan pelayanan, sudah berkhotbah, sudah melayani di mimbar, saudara banyak kali atau acap kali menganggap bahwa aku ini seorang yang dikenan oleh Tuhan. Persis kan seperti ada orang Farisi yang berdoa, Tuhan, aku bersyukur kepadamu, aku tidak seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa seminggu mungkin 2-3 kali. Aku tidak melakukan kejahatan seperti mereka. Ini doa orang yang munafik, kata firman Tuhan. Dia merasa bahwa dirinya itu benar oleh karena apa yang ia lakukan. Tetapi pembenaran itu datang dari Tuhan, bukan dari apa yang kita pikirkan, saudaraku. Jadi jangan lagi kita memandang rendah orang lain oleh karena kita menganggap kita ini seorang senior di dalam pelayanan, di dalam kerohanian lah. Jangan lagi, saudaraku, hati-hati. Lebih baik saudara melakukan segala pelayanan itu sambil berkata, Tuhan, aku ini hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang bisa aku kerjakan dengan segala kekuatanku, dengan segenap hatiku. Dan aku pun tidak merasa dengan melakukan pelayanan ini aku lebih baik daripada yang lain. Lebih baik saudara berkata seperti itu. Lebih baik saudara tidak berpikir yang macam-macam. Kita semua ini sama di hadapan Tuhan, saudaraku. Karena saya beranggapan begini, bahwa setiap kita itu dibentuk dari background keluarga yang berbeda-beda. Ya, saya banyak diberikan perumpamaan atau hikmat oleh Tuhan yang membuat kita akan jadinya berpikir. Sulit untuk kita membanding-bandingkan apakah aku ini lebih besar dari si A atau si B. Apakah karena aku melakukan pelayanan seperti ini lalu aku lantas lebih mulia di mata Tuhan daripada mereka yang tidak melakukan pelayanan? Apakah karena saya saat ini menyampaikan firman Tuhan, lantas saya tuh berdiri di atas firman, lalu menunjuk-nunjuk kesalahan saudara? Tidak, saudaraku. Saya dan saudara itu sama saja. Ketika saya menyampaikan kebenaran firman, maka saya pun akan dituntut hal yang sama untuk melakukannya, untuk mentaatinya. Siapa saya yang menganggap saya lebih baik daripada saudara? Justru dengan kita mengakui bahwa kita ini orang berdosa, yang kalaupun kita tahu firman, kita masih acap kali jatuh dalam dosa, lebih baik kita merendahkan diri saja, memohon belas kasihan Tuhan, supaya kita nggak dicobai, saudara ya. Orang yang banyak menyombongkan diri itu biasanya akan mengalami pencobaan yang hebat, ketika mereka berpikir bahwa, aku sudah sampai level rohani tertentu, lalu memandang rendah gereja lain, hamba Tuhan lain, memandang enteng ini itu dan sebagainya. Saya berdoa, saya berharap kita semua jangan seperti itu ya. Lalu ada pemahaman yang kedua saya lihat di sini. Kenapa kemudian Yesus berkata bahwa pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal itu lebih dulu menjadi yang terdahulu di dalam kerajaan Allah? Karena mereka menyambut sang firman itu. Mereka tidak, mungkin secara agamawi, mereka tidaklah serajin imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, kemudian juga pemimpin agama. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka mengakui kelemahannya, mereka mengakui dosanya, mereka datang memohon pemulihan. Dan saya boleh bilang,
Yesus ini adalah gambaran dari buah kehidupan yang kalau kita memakan atau mengambil bagian di dalam dia, sebagai perumpamaan itu seperti perjamuan kudus kan. Inilah tubuh Kristus yang terpecah bagi saudara dan saya. Dan ketika kita mempergunakan simbol itu mengingat akan pengorbanan Kristus, kita ingat bahwa kita mengambil bagian di dalam Kristus. Saudara ya, kita menjadi satu dengan kematiannya, kita menjadi satu dengan kebangkitannya. Itu yang diingat. Bukan semata perkara kesaktian di balik anggur dan roti dan anggur, bukan. Itu semua simbolik supaya kita mengingat bahwa kita sudah mengambil bagian di dalam pengorbanan Kristus. Ya, ketika kita percaya kepada Dia, maka kita dijadikan satu dengan kematiannya dan satu dalam kebangkitannya, dan situ kita mengucap syukur. Saudara ya. Jadi yang namanya pemungut cukai, perempuan sundal, mereka mengakui dosa-dosanya, kelemahannya, sementara imam-imam kepala, orang-orang Farisi, mereka karena keangkuhan, karena kesombongannya, mereka menolak Kristus. Mereka merasa bahwa mereka lebih hebat daripada anak Allah yang hidup ini. Mereka tidak merasa patut untuk merendahkan diri dan mengakui Dia. Bahkan mereka berusaha untuk menutupi fakta tentang siapakah Kristus. Itu sebabnya kenapa kemudian di sini dikatakan mereka orang-orang berdosa, pemungut-pemungut cukai, kemudian perempuan sundal, merekalah yang akan menjadi yang terdahulu masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah saudara mau menjadi seperti anak sulung? Atau saudara mau jadi seperti anak bungsu? Pilihannya sudah jelas, saudara. Tetapi mari kita mengaplikasikannya di dalam hati dan kehidupan kita. Bahwa yang paling utama yang Tuhan kenan dalam hidup kita adalah ketaatan yang lahir dari kasih kita kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita sama-sama menundukkan kepala berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau sudah berbicara dalam kehidupan kami. Kau sudah memberikan pengertian Tuhan mengenai firman-Mu di kesempatan kali ini. Jauhkan kami dari hati yang merasa diri lebih daripada orang lain. Mungkin karena standar kerohanian, mungkin juga karena standar sosial. Karena kami tahu apa yang kami terima hari ini semuanya berasal daripada Engkau, Tuhan. Semuanya adalah titipan yang Tuhan percayakan. Maka tidak patut kami bermegah. Kami hanya memohon belas kasihan-Mu supaya kami tetap hidup di jalan-jalan-Mu, Tuhan. Dan tidak keluar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, belas kasihani kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab, dan kami mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini dan mendukung kita di dalam doa. Sampai bertemu lagi di dalam seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Akhirnya saya Billy Elia pamit, kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara senantiasa. Shalom.